Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita masih tetap sehat dan masih kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh yang akan menyejukkan mata kita, pandangan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita melanjutkan lagi bacaan Karomatul Aulia, karomahnya para wali Allah. Rencana kita mengambil kisah orang sebelum kita hanya satu lagi, yaitu malam hari ini. Setelah itu ke depannya kita sudah masuk di karomat as-sahabah. Karomatnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita baca satu kisah terakhir untuk karomahnya orang sebelum kita, sebelum umat Islam. Yaitu karomahnya Asiyah imra'at Fir'aun. Karomahnya Asiyah, seorang perempuan yang bernama Asiyah, istrinya Fir'aun. Kita tahu bersama Fir'aun, dia adalah manusia yang paling sombong di atas muka bumi ini. Saking sombongnya, dia mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku dirinya Rob. Dia pernah ucapkan ana rabbukumul a'la. Saya Rob kalian yang paling tinggi. Ini manusia yang satu ini. Tapi bersamaan dengan itu hidayah Allah beda. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Suaminya jahat tapi istrinya yang beriman. Kita akan melihat bagaimana karomahnya perempuan ini dan keutamaan yang dia dapatkan karena kesabarannya dan istiqomahnya di atas kebaikan, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan kisah yang dinukil oleh Al-Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya dengan sanad sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, qala al-Imam Abu Ya'la fil Musnad, berkata al-Imam Abu Ya'la di dalam Al-Musnad, yaitu Musnad Abu Ya'la. Haddatsana Hudbah, telah menceritakan kepada kami guru kami Hudbah. Qala haddatsana Hammad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad. An Thabit, dari Thabit. An Abi Rafi', dari Abu Rafi'. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Fir'auna autada limra'atihi arba'ata autadin fi yadaiha wa rijlaiha
Ini orang bukan hanya jahat pikirannya, tapi juga perbuatannya. Istrinya sendiri dia perlakukan seperti ini. Bahwasanya Firaun dia mengikat istrinya dengan 4 ikatan. Di tangannya, yaitu kedua tangannya, warijlaiha, dan kedua kakinya. Semua ini dilakukan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dapatkan perlakuan seperti ini karena keimanannya. Tapi apakah membuat dia murtad kembali kepada agamanya Firaun, suaminya? Ini pertanyaan kita. Jawabannya tidak. Iya. Ini pelajaran yang sangat besar untuk para perempuan di zaman kita sekarang ini. Sekarang ini orang mudah beramal. Mudah mengamalkan syariat. Tidak ada larangan dari pemerintah. Di dalam rumah juga tidak ada orang melarang dengan keras. Hanya paling ada ujian sedikit orang bicarakan. Seharusnya kita lebih daripada perempuan yang satu ini. Demikian pula ini yang dilakukan oleh Asia ini, istrinya Firaun, juga memberikan pelajaran bagi kita yang laki-laki. Sekarang ini alhamdulillah kita berada dalam keadaan yang aman. Kita bisa mengamalkan syariat. Tidak ada sama sekali hal yang memberatkan kita. Tidak sampai seperti ini. Diikat, disiksa. Paling kita dikatakan kalau berjenggot dibilang kambing. Kalau tidak isbal dibilang kebanjiran. Itu hal biasa. Kan kalau tidak benar kita kambing, kembali ke dia ucapan itu. Dia yang kambing. Karena ucapan itu, kalau orang berucap kepada seseorang, sesuatu ucapan dan itu tidak ada padanya, ya, akan kembali kepadanya. Paling sedikit kembali kepadanya dosanya. Kembali kepadanya dosanya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang ini, Asia, seorang wanita dari orang sebelum umat Islam yang diberikan karomah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, sampai dijadikan untuk kita seorang perempuan ini sebagai contoh untuk setiap perempuan. Allah katakan di dalam Al-Quran, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah membuat perumpamaan. Yaitu perumpamaan yang terbaik. Yang kita bisa ambil pelajaran dengannya. Seorang yang beriman dari istrinya Fir'aun. Ini ayat di surat At-Tahrim.
Ayat di surat At-Tahrim. Allah perumpamakan yang beriman istrinya Firaun. Sebagaimana Allah perumpamakan yang kafir istrinya Nuh. Demikian pula istrinya Lut. Kita lihat kesudahannya istrinya Lut. Istrinya Lut hancur bersama kaumnya Lut. Yang di balik tanahnya itu atasnya menjadi bawahnya. Istrinya Nuh tenggelam di banjir bandang. Tidak naik di perahu. Coba kita lihat istrinya Firaun. Istrinya Firaun disiksa dengan kisah tadi, diikat kedua tangannya dan kedua kakinya. Hanya saja yang membuat dia tenang karena karomahnya yang disebutkan. Akana idza tafarraqu anha dhallalathal malaikah. Kalau orang-orang sudah pergi darinya, yaitu tidak lagi menjaganya dalam ikatan itu, dia dinaungi oleh malaikat. Ini karomahnya ini perempuan. Dinaungi oleh malaikat. Kenapa dia dapatkan ini? Karena keistiqomahannya. Karena keistiqomahannya. Antum bisa baca ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan pahala dan ganjaran orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah. Ada dua ayat yang semisal, ada di surat Fussilat ayat 30 dan ada di surat Al-Ahqaf ayat 13. Kalau di surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami Allah. Lihat ini istrinya Firaun. Dia berucap Robnya Allah. Robnya Nabi Musa yang dia beriman kepadanya. Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah. Jadi bukan hanya sekedar bilang saya beriman. Tapi berikutnya tidak ada istiqomah di atas ucapan itu. Allah gandengkan. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berucap Rob kami adalah Allah. Kemudian dia beristiqomah. Apa yang didapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka malaikat. Kita lihat istrinya Firaun. Disiksa. Tapi kalau sudah pergi orang-orangnya datang malaikat. Menaunginya. Ini karomah. Ini kemuliaan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa ucapannya? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Di dunia, orang yang beriman lagi istiqomah tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa sedih. Di akhirat, surga. Makanya di sini di kisah Asia. Faqalat, ini istrinya Fir'aun, dia selalu berdoa. Dia berdoa. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Wa najjini minal qawmi dhalimin. Robku, bangunkan untukku rumah di surga. Itu permintaannya. Disiksa di dunia. Tapi hidupnya tujuannya bukan dunia. Akhirat.
Dalam keadaan seperti itu dia berdoa, wahai Rabbku, bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun wa amali. Selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkan saya dari orang-orang zalim. Apa yang terjadi? Tadi malaikat turun. Setelah doanya ini katanya fakasyafalaha an baitiha fil jannah. Diperlihatkan untuknya rumahnya di surga. Kita walaupun tidak diperlihatkan, ini janji Allah. Kepada orang yang istiqomah. Apa artinya istiqomah? Ada ucapan yang saya dapat dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah terkait dengan makna istiqomah. Istiqomah bahasa Indo ya, bahasa kita. Kita sering bilang, kita harus beristiqomah. Iya. Apa itu istiqomah menurut lisan syar'i? Kalau dalam syariat, Al-Quran, hadis disebut istiqomah, apa artinya? Ketika Al-Quran misalnya nanti ada ayat yang mengatakan fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Apa maksudnya? Ada hadis nanti dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan kata istiqomah. Apa maknanya? Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, al-istiqomatu hiya suluku as-siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim. Istiqomah itu seorang dikatakan istiqomah kalau dia menempuh jalan yang lurus. Tidak dikatakan istiqomah kalau orang melakukan bid'ah dan istiqomah di atasnya. Ada orang ya berzikir sampai dikatakan seperti orang gila. Istiqomah di atasnya. Itu bukan istiqomah. Karena yang diinginkan dengan istiqomah dalam syariat adalah istiqomah di atas jalan Allah yang lurus. Bukan jalan syaitan. Itu definisi. Min ghairi mailin anhu yamnatan wala yusrotan. Kata Imam Ibn Rajab. Tanpa condong ke kanan dan ke kiri. Jalannya lurus. Yaitu jalan yang digariskan oleh Nabi. Karena Nabi SAW pernah belum menggaris satu garis dalam hadits Abdullah bin Mas'ud. Belum garis-garis yang lurus. Dan belum bilang, hada sabilullah. Ini jalan Allah. Kemudian belum garis ke kanan dan ke kiri. Belum bilang, hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang memalingkan dari jalan yang lurus. Tidak ada satu jalan pun di cabang ini, pasti ada syaitan yang mengajak ke situ. Untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Nah, yang kita cari jalan Allah. Bukan yang ke kiri dan yang ke kanan. Nah, istiqomah adalah seorang menempuh jalan yang lurus, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kata Imam Ibn Rajab. Wa yashmalu dhalika fi'lu ta'ati kulliha. Ad-dhahirati wal batinati. Wa tarkil manhiyati kulliha. Ad-dhahirati wal batinati. Artinya beristiqomah ini artinya mencakup seluruh perbuatan ketaatan dan seluruh perbuatan yang dilarang. Ketika seorang mampu melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, maka dia telah beristiqomah. Itu namanya istiqomah. Tetap di atas jalan yang lurus. Beristiqomah di atas jalan Allah bukan hanya anjuran dan tuntunan untuk orang sebelum kita.
Kita umat Islam lebih banyak lagi anjurannya. Kisah Asia, istri Firaun ini contoh dari contoh keistiqomahan. Dalam syariat kita alhamdulillah, karena pentingnya ini istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu meminta kepada Allah setiap saat, setiap hari. Sebanyak rakaat solat kita. Solat duhur 4 rakaat. 4 kali kita meminta istiqomah. Solat asar 4 kali kita minta istiqomah. Maghrib 3, berarti 3 kali kita minta istiqomah. Isya 4 kali kita minta istiqomah. Subuh 2 kali kita minta istiqomah. Berapa semuanya itu? Dalam sehari semalam? Berapa? Yakin kita? Sesuai dengan jumlah rakaat yang kita sholat. Itu kalau kita hanya sholat yang wajib. Bagaimana lagi kalau kita sholat sunnah? Yaitu yang saya maksud, kita selalu membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Apa tadi istiqomah? Istiqomah itu berada di atas jalan yang lurus. Itu maksudnya. Apa faedah yang kita dapat dari sini? Pentingnya istiqomah. Allah Subhanahu wa taala haruskan dalam sholat baca Al-Fatihah. Karena kalau kita tidak ditunjuki ini jalan yang lurus, kita tidak bisa sholat setelahnya. Karena tidak bisa istiqomah. Tidak bisa lakukan amalan kalau kita tidak istiqomah. Dan kita tidak mungkin istiqomah kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita untuk tetap di atas jalan yang lurus kalau kita tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diharuskan baca doa ini. Baca ayat ini dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan istiqomah. Jalannya siapa itu? Allah katakan supaya tidak disalahpahami itu jalan yang lurus. Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Telah disebutkan di ayat yang lain. Mereka adalah 4 golongan. Itu yang diberikan nikmat itu 4 golongan. Tidak ada yang lain. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-solihin. Hanya 4 ini. Inilah yang dibilang. Jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa mereka? 4. Nabi, siddiq, syuhada, solihin. Ini yang dimaksud. Selain jalan 4 orang ini, 4 golongan ini, itu jalan yang bengkok. Bukan jalan yang lurus. Makanya dibilang setelahnya, goiril maghdub. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Rasulullah ditanya, siapa itu? Apakah mereka adalah orang Yahudi? Itu yang dimurkai. Kata Nabi, siapa lagi? Karena orang Yahudi tahu yang benar. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Tapi tidak mau ikut. Itu bilang dimurkai. Waladolin, bukan pula jalannya yang sesat. Siapa mereka? Nabi juga jelaskan mereka adalah Nasoro. Ya, suka beramal tanpa ilmu. Suka beramal tapi tidak pakai ilmu. Nah, kita bukan dari 2 golongan itu. Yang kita minta beramal karena ilmu dan istiqomah di atasnya. Itu yang Allah cintai.
Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qol. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Artinya istiqomah kita lakukan tidak apa-apa sedikit. Tidak apa-apa sedikit. Yang penting istiqomah daripada hari ini banyak tapi besok sudah tidak ada lagi mukanya di masjid. Iya. Lebih baik sedikit, sedikit, sedikit. Tapi tidak pernah hilang. Atau tidak pernah dia tinggalkan amalan itu. Nah ini yang kita minta dalam sholat. Makanya pentingnya istiqomah dikandung dalam surat Al-Fatihah. Dan banyak lagi ayat yang lain yang mengajak kita untuk beristiqomah. Misal untuk mengisi waktu sedikit, sisa 4 menit lagi kita sebutkan ayat misalnya. Allah Subhanahu wa taala katakan ini selain Al-Fatihah. Misalnya dalam surat Hud ayat 112 Allah katakan kepada kita fastaqim kama umirta wala wa man taba ma'aka wala tatagaw. Beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Itu harus digarisbawahi. Beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Jangan istiqomah salah-salah. Istiqomahnya bukan pada perkara yang diperintah. Allah sudah katakan seperti itu. Beristiqomalah kamu pada perkara yang kamu diperintah. Itu diperhatikan. Iya. Wa man taba ma'ak. Dan bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Ini juga terdapat isyarat dari Allah. Kita kalau sendiri susah untuk beristiqomah. Karena semua amalan itu, setiap amalan yang kita lakukan pasti ada masa bosannya. Tapi kalau kita bersama orang baik, kita lagi turun semangat, kita akan melihat teman kita. Kita akan melihat saudara kita. Maka di sini digandengkan. Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah dan bersama orang yang bertobat juga bersamamu. Selalu bersama orang-orang yang sudah hijrah istilah kita sekarang. Jangan tinggalkan teman yang seperti itu. Walaupun buruk. Kadang sebagian orang buruk sifatnya tapi dia sudah hijrah. Tentunya lebih baik daripada orang awam. Lebih baik daripada orang awam. Iya. Karena masalah akhlak itu kan masalah jibillah. Kadang sebagian orang sudah dicipta di atas akhlak yang seperti itu. Ada sebagian orang memang dicipta di atas sifat lembut, halus, penyabar. Tapi ada sebagian orang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang keras, kasar, kaku. Itu ada baiknya semuanya. Ada baiknya semuanya. Iya. Semuanya ada hikmahnya. Karena semuanya kalau memiliki sifat yang sama, tidak ada ujian. Sementara kita ini Allah cipta ana, antum, temannya antum. Itu semuanya sebagai ujian untuk masing-masing. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an wa ja'alna ba'dakum ba'dha fitnah atas birun. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain itu ujian. Apakah kalian mampu bersabar? Itu pertanyaannya. Apakah kalian mampu bersabar menghadapinya, ujian itu, dan tetap istiqomah bersamanya? Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula kita bisa lihat di surat Syura ayat 15. Juga sama perintah Allah Subhanahu wa taala, wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Jangan ikuti hawa nafsu orang. Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penutup
kita sampaikan hadits yang sangat agung dalam Islam, yaitu yang disebutkan oleh sahabat Sufyan ibn Abdullah as-Saqafi. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, ucapkan kepada saya sebuah ucapan dalam Islam yang saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu nanti. Wasiatkan kepada saya sebuah ucapan yang saya tidak akan lagi bertanya kepada seorang pun setelahmu. Kata Nabi kepadanya, "Kul amantu billahi fastaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomalah. Dua kalimat. Katakan, saya beriman, kemudian istiqomah. Maka sudah, kita akan mendapatkan kebaikan dunia, akhirat. Sebagai contoh, kisah Asia. Di atas siksaan yang belum dia dapatkan di dunia, di surga, di akhirat, surga. Bahkan sebelum dia masuk, sudah diperlihatkan rumahnya. Sudah diperlihatkan rumahnya. Ini alhamdulillah kisah terakhir yang kita ambil dari kisah orang sebelum Islam. Dan berikutnya berarti kita langsung insya Allah masuk di karomahnya orang-orang yang ada dalam umat Islam. Kita cukupkan apa yang kita bisa ambil hari ini. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.